Ya, selamat kepada Argentina dan juga kepada supporter Argentina yang sangat luar biasa, tampil sangat sempurna, berhasil melangkahkan kakinya ke final ya. Kalian semua udah nonton, gue yakin mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0. Nah, ini menarik. Sebelum gue bahas nanti detail, kita akan lihat ya bagaimana ini nanti Argentina ini mengulangi kesuksesan yang ditorehkan oleh di tahun 2020 2014. Saat itu mereka ke final tapi kalah dari Jerman. Kemudian ini juga sebuah rekor bagi Lionel Messi yang menyamakan apa yang dilakukan oleh Diego Maradona 30 tahun lebih yang lalu ya. Jadi tahun 86 dan 90 Argentina berhasil ke final ya dengan um, pattern mereka yaitu Diego Maradona. Nah, di pertandingan semalam sejak awal memang kalau kita lihat ya, kalau kita bicara dari platform kedua tim, Kroasia tampil lebih menguasai, lebih mengambil inisiatif ya. 20 menit gua mencatat sekitar 20 menit, 25 5 menit awal mereka cenderung atau berusaha untuk menguasai bola. Mereka mengambil inisiatif tapi mereka sepertinya gugup ya, tidak berani terlalu tajam menekan pertahanan dari Argentina. Sementara Argentina sangat sabar, mereka tidak memperdulikan position yang diambil atau diinisiasikan oleh Luka Modric. Lalu kemudian pelan-pelan mereka kemudian mulai menekan dan mereka mendapatkan penalti di menit ke-34. Ya, ini sebuah memang agak sedikit mengundang debat tebal, tapi kalau kita lihat dalam tayangan ulang memang ada blokade dari Livanovic ya kepada Alvarez ya, sehingga memang ini menurut gua ini layak sebuah penalti. Dan eksekusi yang dilakukan oleh Messi sangat gokil banget ya, kenceng kemudian ke atas, meskipun Livanovic ini kita tahu semua ya yang kiper yang sangat luar biasa, menang dalam dua adu penalti. Kali ini bisa nebak juga sebenarnya arah bolanya, cuman memang tendangannya sangat sempurna, kencang sehingga selesai lah. Nah, setelah ini kemudian ya inilah ya yang membedakan mungkin Argentina dan Kroasia. Walaupun sama-sama punya klasik number 10, punya Modric dan Messi, Kroasia dan Argentina, tapi Argentina lebih didukung oleh pemain-pemain lainnya yang lebih mumpuni lah ya, selain salah satunya Alvarez tadi. Bagaimana sebuah soloran yang dilakukan oleh Alvarez ini juga kurasa yang membuat Pep Guardiola tersenyum ya, pemain Manchester City. Kemudian memang ada bumping bolanya ya. Ada yang mengatakan ini ada sedikit hoki, tapi menurut gua bukan sekedar hoki ya, tapi juga bagaimana determinasi dia ketika mengejar bola sampai akhirnya mendapatkan rebound dan akhirnya gol, ini yang luar biasa. Nah, setelah 2-0 turun minum ya, jadi Argentina berusaha untuk mengamankan keunggulan 2-0. Nah, setelah turun minum Argentina tampil lebih firm ya, semakin mereka percaya diri. Dan kemudian kalau kita lihat ini di di kubu Kroasia ini memang um, pelatih Dalik melakukan sejumlah pergantian pemain ya. Jadi ada Sosa yang ditarik keluar yang memang kelihatannya dicecar terus ya oleh Messi. Kemudian juga Pasalic yang memang menurut gue sepanjang turnamen ini tidak terlalu memberikan kontribusi ya. Artinya ya effortnya menurut gue agak kurang. Kemudian dia digantikan oleh Nikola Vlasic. Namun memang dengan dengan kapabilitas pemain Argentina, kemudian dengan skor 2-0 ini mereka justru tampil lebih lebih tenang, tidak terburu-buru walaupun mereka sudah di atas angin. Sementara seiring berjalannya waktu, pressure semakin besar kalau menurut gua ke pundak para pemain Kroasia. Ya, ini yang akhirnya membuat mereka kasihkan menyerang dan kemudian ada counter attack lah, semi counter attack yang lagi-lagi Alvarez mencetak gol dan assist dari seorang Messi. Nah, ini menurut gue juga satu catatan. eh, Keputusan Messi pindah dari Barcelona ke PSG ini menurut gue memberikan blessing in disguise lah. Bagaimana kita lihat ada dua perubahan yang nyata. Pertama adalah dia dengan usianya yang sudah semakin uzur, dia bukan hanya memaksa atau mempush insting golnya, tapi juga insting untuk memberikan passing ya. Kita masih ingat di pertandingan sebelumnya saat mereka menyingkirkan siapa ya sebelumnya, mereka itu berhadapan, gua sampai lupa saking kasihkannya nonton. Dan ini Belanda. Nah, itu juga kan satu umpan true pass-nya ke Molina itu sangat gokil banget ya, padahal ada tiga opsi
yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang paling susah tuh ke Molina, tapi dia kasih ke Molina. Dan kemarin juga dia buktikan dengan melakukan menyisir ya atau mencocor sisi kiri pertahanan dari Kroasia sebelum melakukan cutback kepada Alvarez dan selesai 3-0 ya. Begitu 3-0 memang kelihatan hancur banget mental para pemain Kroasia, dan memang ini juga menurut gua tidak lepas dari salah satu aspeknya ya. Salah satu aspeknya, jadi jangan nanti lu langsung cut ya, di twist ini doang. Tapi salah satu aspeknya adalah Kroasia yang menurut gua agak sedikit kelelahan. Ya, dua kali mereka bermain 120 menit dengan komposisi pemain yang menurut gue tidak setebal Argentina. Nah, ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan 2018 ya. Saat itu mereka juga dua kali bermain 120 menit. Perempat final itu kalau nggak salah dia menyingkirkan Rusia, kemudian habis itu dia mengalahkan Inggris ya. Dan terakhir di final mereka kalah dari Perancis ya. Jadi menurut gue dengan 4 tahun yang lalu, Modric yang saat itu usianya mungkin sekitar 32 ya atau 33, karena waktu itu kan bulan Juli mainnya. Menurut gue ya ini sudah maksimal yang bisa diberikan oleh Kroasia ya. Dan kita lihat terutama juga oleh Modric ya. Modric juga kita lihat sudah habis banget menit-menit 70 80-an, selain mungkin mentalnya juga sudah agak sedikit tergerus, tapi juga kemampuan merangsek ke depannya juga udah agak turun, sehingga Dalit akhirnya mengganti dia ya di menit ke 8 sekitar menit 80 lah, diganti oleh Lovro Major ya. Ini sebenarnya udah karena pelatih Dalit juga tidak mau katakanlah Modric sampai terlunglai sampai akhir pertandingan, karena dia tahu ini sudah hampir sulit untuk bisa membalikan kedudukan. Nah, yang jelas di final nanti dia akan seru. Kenapa seru? Karena akan menyajikan dari kontinen yang berbeda atau dari asosiasi sepak bola yang berbeda. Satu sudah dari CONMEBOL dari Amerika Latin, satu lagi nanti antara asosiasi Afrika mewakili juga background Arabik, dan atau Eropa, Prancis ya. Kita nggak tahu, kita masih, ini gue buat hanya sekitar setengah jam setelah pertandingan selesai, jadi kita akan lihat. Cuman kalau gue pribadi sih, menurut gue yang paling seru adalah kalau Argentina ketemu Maroko. Bukan apa-apa, bukan masalah primordial atau apapun itu, tapi ya selalu menarik kalau kita melihat atau menyaksikan sebuah pergulatan itu antara yang diunggulkan dan yang tidak diunggulkan dan underdog ya. Ini akan lebih seru dan ya menurut gue itu akan lebih memberikan cerita lah. Bukan berarti Argentina dan Prancis nggak seru ya, tapi Argentina dan Prancis juga seru. Ini juga final ideal menurut gue. Ya you name it lah ya, antara perwakilan Eropa dan Amerika Latin, Messi dengan Mbappe. Ya walaupun juga di Maroko kita tahu ada Achraf Hakimi ya, kalau kita bicara soal tim PSG. Jadi tiga-tiganya nih, jadi nanti yang ke final ini pasti ada tim atau pemain dari PSG ya. Messi sudah ada satu dari sana, antara Mbappe, kemudian juga atau siapa namanya, Achraf Hakimi ya. Tapi anyway, sekali lagi selamat buat Argentina, buat Messi yang menjadi penyelamat. Dan oh ya, saat ini Messi jadi top skor bareng Mbappe dengan 5 gol. Dan kalau nggak salah Mbappe yang lebih diunggulkan ya, karena dia saat ini mencetak assist lebih banyak dari Mbappe. Tapi Mbappe nanti masih 24 jam lagi masih akan main tentunya, bahkan masih ada ke final. Kalau memang ke final apapun masih bisa terjadi. Jadi congrats Vamos Argentina. Dan buat Kroasia, gue rasa kalian sudah menunjukkan sebagai yang terbaik dari kapasitas yang kalian punya ya. Gue rasa ya itu dulu mungkin. Dan sebelum gue tutup, ya mungkin ini juga akan menjadi sesuatu yang menarik kalau kita lihat ya, apakah Messi yang akhirnya bisa menutup karirnya dengan indah, dengan nyaman, sementara Ronaldo saat ini sedang mungkin menonton dan ya mungkin sedang masih termenung dengan kegagalan Portugal di Piala Dunia 2022. Dan kita nggak tahu ya apakah 2026, 4 tahun lagi, Ronaldo dan Messi masih akan main. Karena saat berlangsungnya pertandingan pun komentator sempat mengatakan ya who knows ya, kalau memang bisa saja dia nanti main tapi sebagai, ya katakanlah sebagai mentor ya, walaupun hanya mungkin main 10 menit terakhir. Tapi gue rasa ya who knows, dalam sepak bola apapun bisa terjadi ya. Karena Roger Milla juga dulu menjadi pencetak gol tertua di tahun 94 ya, kalau nggak salah usianya 42 tahun ya. So
Itu aja dari gua. Selamat Argentina, selamat masuk final, nanti ketemu antara Prancis dan Maroko, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao.